Segera download Quran Tadabbur, tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah dan sekarang kita masuk pada ayat 158 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Sungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Barang siapa yang berhaji ya atau melaksanakan umrah, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, maka tidak mengapa, tidak ada dosa baginya jika mengerjakan sa'i di antara keduanya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan kebaikan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, berkaitan tentang syiar-syiar Allah tentang bersa'i dari Safa dan Marwah. Kita tahu bahwasanya bersa'i dari Safa dan Marwah adalah sunnah yang untuk mengingatkan kita kepada perjuangan Hajar ya, perjuangan Hajar. Yang dalam hadis yang panjang di mana Hajar ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, dititipin bekal sekantong air dan sekantong korma ya. Kemudian Ibrahim pergi meninggalkan istri dan putranya yang masih kecil tersebut. Akhirnya kita tahu bahwasanya air pun habis, korma pun habis, sehingga air susu tidak keluar lagi dari Hajar. Maka ketika air susu tidak keluar lagi dari Hajar, si kecil Ismail kemudian pun meronta-ronta kesakitan, maka Hajar pun tidak tega melihat putranya yang kesakitan tersebut, sehingga dia sementara tidak bisa berbuat apa-apa, air susu tidak keluar lagi dari dirinya. Akhirnya dia pun pergi berusaha, tidak putus asa. Ya, dia punya keyakinan innallaha lan yudhayyi'ana, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan meninggalkan kami. Maka dia pun berikhtiar, dia pun pergi menuju ke Bukit Safa ya. Safa disebut dengan Safa, ada yang mengatakan dari Safat, yaitu batu yang licin, tidak ada pasirnya, licin ya. Sofwan atau Safat ya, ini sama, batu yang licin ya, yaitu bukit kecil yang ada di dekat tempat Ka'bah yang sekarang menjadi tempat sa'i. Maka Hajar pun naik ke Bukit Safa sambil melihat kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, siapa tahu ada seorang bisa dia minta bantuan. Kemudian setelah tidak ada, maka dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Marwah. Sampai di Marwah dia lihat lagi, ternyata tidak ada bantuan. Sampai akhirnya dia dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah. Sampai ke 7 dia di Marwah, maka tiba-tiba dia mendengar suara ya. Dia mendengar suara, fatasamma'at, dia pun berusaha mendengar, dia mengatakan, diam engkau. Kemudian berkata, in kana indaka giwas, kalau ada pertolongan maka tolonglah kami. Maka ternyata malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian memukulkan kakinya atau sayapnya di tanah, maka keluarlah air Zamzam. Keluarlah air Zamzam. Allah beri pertolongan kepada Hajar di saat-saat yang sangat kritis dan mendesak. Namun lihatlah bagaimana Hajar tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan benar inna ma'al usri yusra, bahwasanya dalam kesulitan ada kemudahan ya. Seorang menghadapi banyak perkara yang sulit, jika dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusi akan datang cepat atau lambat ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi kepadanya. Oleh karenanya setelah itu diabadikanlah perjuangan Hajar ini menjadi suatu syariat ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah Hajar yang dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah,
Kata Nabi SAW, wa dzalika sa'yun nasil yaum. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, wa dzalika sa'yul nasil yaum. Itulah kenapa orang-orang sekarang bersa'i, yaitu ketika haji dan ketika umrah. Makanya Allah mengatakan, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya bersa'i dari Safa dan Marwah merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, bukan syiar-syiar jahiliyah. Ya, meskipun orang-orang jahiliyah juga melakukan sa'i, tetapi ada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kembali kepada perjuangan Ibunda Hajar yang berjuang luar biasa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kondisi yang sangat genting dan sangat rumit. Tentunya ini membutuhkan memberikan pelajaran besar bagi kita, karena setiap kita terkadang menghadapi kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat rumit, yang kita tidak tahu apa jalan keluarnya. Kita hanya bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita ingat bagaimana perjuangan Hajar dan akhirnya Allah berikan dia solusi. Allah berfirman, faman hajjal baita, barang siapa yang hajjal baita. Hajja, al-hajj dalam bahasa Arab artinya qasada, bertujuan ya. Namun ketika disebut hajjal bait, maksudnya bertujuan untuk menuju ke Ka'bah. Al-bait maksudnya Baitullah. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awi tamar umrah. Umrah artinya ziarah. Dikatakan umrah ziarah karena seorang kalau umrah dia harus datang dari tanah halal menuju tanah haram. Dari tanah halal menuju tanah haram, sehingga dikatakan ziarah ke Ka'bah. Dari tanah halal menuju tanah haram. Makanya orang yang tinggal di tanah haram di Mekah, kalau mereka umrah pun mereka harus keluar ke tanah halal. Ya, apakah di Ju'rana ataukah ke Tan'im ataukah ke Hudaybiyah ya. Atau di Arafah, itu semua adalah tanah-tanah halal ya, karena Mekah, Ka'bah, kemudian tanah haram, kemudian tanah halal ya. Adapun radius dari Ka'bah menuju tanah halal bervariasi. Yang paling dekat adalah Tan'im. Dari Ka'bah menuju Tan'im sekitar 7 kilo. Ya, kemudian paling jauh adalah kalau tidak salah ke Hudaybiyah sekitar 20-an kilo ya. Tapi itu semua tanah halal. Maka orang yang ingin umrah masuk dari tanah halal menuju tanah haram namanya umrah, karena umrah artinya ziarah ya. Nah, orang yang umrah dan haji melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Allah mengatakan fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tidak ada dosa baginya yang berhaji ataupun umrah, tidak ada dosa baginya untuk tawaf di antara keduanya. Maksudnya tawaf maksudnya sa'i. Ya, mutar di antara Safa dan Marwah. Kenapa Allah mengatakan tidak ada dosa baginya ya? Para ulama menjelaskan ya bahwasanya sebab kenapa Allah mengatakan tidak ada dosa baginya ya. Ada beberapa sebab ya. Ada yang mengatakan bahwasanya para sahabat ketika mereka berhaji atau mereka berumrah ya, mereka merasa tidak enak mau sa'i di Safa dan Marwah ya. Karena itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah, mereka sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, namun Allah jelaskan tidak ada masalah kalian ke Safa, sa'i dari Safa dan Marwah ya. Terutama disebutkan dalam sebagian sejarah bahwasanya dahulu ada dua berhala namanya Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah ya. Ini kalau tidak salah dari kabilah Jurhum ya. Mereka melakukan maksiat, yaitu mereka berzina di Ka'bah, mereka berzina dalam Ka'bah. Ketika mereka berzina dalam Ka'bah, akhirnya Allah merubah mereka berdua menjadi patung, dua patung jadi batu ya. Dan ini azab dari Allah Subhanahu wa taala, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah Isaf, dua pemuda, pemuda-pemudi Isaf dan Na'ilah. Saking rusaknya orang ketika itu ya, sampai dua pemuda-pemudi ini berzina di Ka'bah, bayangkan ya. Akhirnya Allah rubah menjadi patung Isaf dan Na'ilah. Kemudian satu diletakkan di dekat Ka'bah, satu agak jauh. Kemudian akhirnya keduanya dipindahkan
di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tujuan disebutkan dalam sejarah, tujuan mereka dahulu memindahkan Isaf dan Nailah di Bukit Safa, Isaf di Bukit Safa, Nailah di Bukit Marwah untuk memberi pelajaran kepada masyarakat. Inilah dampak dari berzina, melakukan perzinahan apalagi di Ka'bah, di mana Allah merubah keduanya menjadi patung. Akhirnya letakkanlah di Safa dan Marwah. Namun lama kelamaan dengan hilangnya ilmu, bergulir waktu demi waktu, akhirnya mereka malah mengkultuskan dua patung ini. Bahkan kalau mereka sa'i dari Safa ke Marwah, kalau lewat Safa mereka usap tangan mereka ke Isaf. Kalau mereka patung Isaf, kalau mereka pergi ke Marwah, mereka usapkan tangan mereka ke patung Nailah. Patung Nailah. Sehingga para kaum muslimin ketika mau sa'i mereka rasanya bimbang karena di Safa dan Marwah ada berhala Isaf dan Nailah. Ada berhala Isaf dan Nailah. Pernah orang-orang beribadah kepada dua patung tersebut di dua bukit ini, di dua bukit ini. Sambil disebutkan juga sebagian mereka orang jahiliyah dahulu menyembelih di Bukit Safa dan Bukit Marwah karena sebagai bentuk penghambaan kepada atau peribadatan kepada patung Isaf dan Nailah. Subhanallah, bayangkan bagaimana orang bejat yang melakukan maksiat akhirnya malah disembah. Akhirnya malah disembah. Itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi seorang bejat, seorang kurang ajar ya. Tokoh kurang ajar kemudian lama-lama disembah, bisa jadi ya. Buktinya Isaf dan Nailah ya. Orang tidak menyembah patung orang soleh saja, bukan menyembah orang soleh, bahkan orang-orang bejat pun terkadang diibadahi. Akhirnya setiap orang-orang jahiliyah kalau tawaf, kalau sa'i, mereka usap tangan mereka ke Isaf dan Nailah. Ketika para sahabat ingin sa'i di situ, mereka jadi ingat bagaimana dengan kebiasaan orang jahiliyah di situ. Maka Allah mengatakan, "Fala junaha 'alaihi ayyat tawaf bihima." Tidak mengapa dia sa'i di situ, karena Safa dan Marwah itu bukan syiarnya orang jahiliyah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar Allah. Syiar untuk mengagungkan Allah, bukan untuk jahiliyah. Jahiliyah saja orang jahiliyah yang kemudian merubah itu semua. Karena sa'i Safa dan Marwah ini untuk mengingat perjuangan Hajar, Ibunda Hajar yang bertawakal, berikhtiar di tengah-tengah puncak-puncak kesulitan. Sementara anaknya mungkin hampir meninggal, Ismail, karena kehausan dan kelaparan. Dan dia pun kelaparan dan kehausan. Tidak ada seorang pun ketika itu. Ya. Dan ini untuk mengenang Hajar. Jadi ini syiar Allah, bukan syiarnya orang jahiliyah. Adapun yang dilakukan orang jahiliyah yang meletakkan patung Isaf dan Nailah itu kesalahan. Maka tidak dianggap. Bukan berarti kalau ada orang sa'i dari Safa dan Marwah berarti mengikuti adat jahiliyah. Tidak, jahiliyah yang kemudian harus dihilangkan karena ini syiar Allah. Kembali kepada hukum asal, sa'i Safa Marwah adalah syiarnya Allah, bukan syiarnya jahiliyah. Ya. Jahiliyah. Inilah kenapa Allah mengatakan fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Fala junah, tidak mengapa. Dari sini juga timbul khilaf para ulama tentang hukum sa'i baik dalam umrah maupun dalam haji. Terutama khilaf menjadi kuat dalam masalah haji. Sa'i kita tahu kalau tawaf rukun ya jelas ya tawaf ya. Tapi kalau sa'i dari Safa dan Marwah apa hukumnya? Maka secara umum ada tiga pendapat. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, yaitu adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kemudian juga riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian juga yang masyhur dari mazhab Maliki, sebagaimana perkataan Al-Qurtubi, bahwasanya mereka mengatakan sa'i ketika haji hukumnya rukun haji. Seorang kalau haji tidak sa'i, maka hajinya tidak sah. Ya. Mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Dari riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersailah, sungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian sa'i." Ya. Demikian juga perkataan Aisyah. Kalau tadi perkataan Nabi, Aisyah radhiyallahu ta'ala juga berkata, "Wallahi ma atamallahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah." Demi Allah, Allah tidak menyempurnakan haji seseorang atau umrah seorang kalau dia ternyata tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Ini pendapat pertama, ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat yang lebih hati-hati bahwasanya sa'i dari Safa dan Marwah hukumnya adalah rukun. Rukun haji maupun rukun umrah. Orang yang umrah tidak sa'i, cuma tawaf saja kemudian cukur rambut, tidak sah umrahnya. Orang yang haji cuma tawaf ifadah, tidak sa'i haji, maka tidak sah hajinya. Ini jumhur ulama. Adapun pendapat Abu Hanifah
rahimahullahu taala bahwasanya mazhab Hanafi bahwasanya sa'i ketika haji hukumnya adalah wajib, tidak sampai pada rukun. Bedanya apa? Kalau wajib ditinggalkan bisa dibayar dengan dam jubran, yaitu bayar dam, gampangannya bayar dam. Kalau rukun tidak bisa. Kalau rukun ditinggalkan batal hajinya. Ya. Adapun kalau wajib tidak sampai derajat rukun, meskipun ditinggalkan dengan sengaja, maka beristighfar dan kemudian bayar dam. Dan ada pun pendapat yang mengatakan sunnah, kata mereka Allah mengatakan wala junaha, tidak mengapa, berarti hukumnya sunnah. Kita bilang enggak. Perkataan Allah wala junaha alaihi, tidak mengapa baginya, itu berkaitan dengan persangkaan bahwasanya sa'i adalah kebiasaan jahiliyah, syiarnya orang jahiliyah. Bukan berkaitan dengan hukum ibadah sa'i tersebut. Ya, ini tiga pendapat, dan yang paling hati-hati adalah kita menganggap bahwasanya sa'i baik umrah maupun haji adalah rukun. Barang siapa yang umrah tidak sa'i, umrahnya tidak sah, dan barang siapa yang hajinya tidak sa'i, hajinya tidak sah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha syakirun alim, wa man tatawwa khairan, barang siapa melakukan kebaikan, ya, baik masalah sa'i maupun yang lainnya, kebaikan apapun, wa man tatawwa khairan. Sini lihat isim syarat, wa man, barang siapa tatawwa khairan, melakukan kebajikan, khairan di sini nakirah, memberikan faedah keumuman, kebajikan apapun, sa'i, ya, tawaf, ya, dalam haji, kebajikan di luar ritual umrah dan haji, kebajikan apapun, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mensyukuri, perkataan yang indah dari Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana Maha membalas kebajikan orang yang berbuat kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia melakukan kebajikan tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala berlipat ganda, ya. Dari 10 kali lipat bisa jadi 700 kali lipat, ya. Bisa adhafin katsira, bisa lebih daripada itu. Dan Allah berikan dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan kebajikan, Allah balas di dunia berupa kesehatan, berupa kelapangan, ya. Allah berikan dia balasan di dunia. Allah berikan dia ketenangan hati dengan dia melakukan kebajikan, dan terlebih lagi Allah siapkan balasan di akhirat kelak dengan ganjaran yang tidak terhingga, yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya dengan sedikit yang dia lakukan. Jadi Allah syakir atau syakur. Allah syakir atau syakur. Wa man tatawwa khairan, baru saya melakukan kebajikan. Ya, jadi seorang tidak perlu ragu, dia melakukan kebajikan apapun, yang balas bukan sembarang orang. Kita tahu ada orang mungkin baik sekali, kita tahu orang itu baik sekali. Kita baru senyum sama dia, dia sudah ingat. Kita senyum, dia ingat, dia malah kasih kita hadiah hanya karena kita senyum sama dia. Manusia sebaik apapun tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebaik apapun asetnya terbatas. Sekaya apapun asetnya terbatas. Nanti orang terkaya di dunia, apakah dia dermawan setalut? Belum tentu. Bagaimanapun dia ada takut kehilangan asetnya, entah dengan persaingan bisnisnya, entah dengan takut diambil oleh keluarganya sendiri, terkadang takut dikhianati oleh anak buahnya. Ada saja kekhawatiran, ya. Sehingga dia tidak mungkin dermawan, super dermawan, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, kekayaan tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Kalau satu dunia berkumpul, law anna ahadakum ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasaluni, ya. Kalau seandainya seluruh kalian dari awal sampai akhir manusia, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul di atas satu dataran, kemudian berdoa kepada Allah, minta semuanya, berjam-jam minta, ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Fa'ataitu kulla wahidatin minhum mas'alatahu, dan aku kabulkan seluruh permintaan setiap orang, aku kabulkan seluruh permintaan tanpa terkecuali, maka tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali, illa kama udkhilal mikhyat kama udkhila kama kal mikhyat idza udkhilal bahr, seperti jarum kalau letak masukkan di air diangkat. Apakah mengurangi lautan tersebut? Jawabannya tidak. Ada tetesan pun jatuh kembali karena licinnya jarum tersebut. Air yang diangkat oleh jarum akan jatuh kembali ke lautan. Ya. Artinya Allah maha baik. Maka kita sedang bermuamalah dengan Tuhan yang maha baik. Sedikit yang kita lakukan Allah beri ganjaran yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Ya, fa innallaha syakirun alim, dan alim maksudnya Allah maha mengetahui.
Ilmu Allah luas, Allah mengetahui bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kuantitasnya, bagaimana niat kita. Jangan terpedaya dengan pujian manusia, sanjungan manusia. Jangan terpedaya dengan laiknya orang-orang. Jangan terpedaya. Allah lebih tahu tentang niat kita, kualitas ibadah kita meskipun tidak ada yang memuji. Ya. Allah lebih tahu tentang ketulusan kita. Tidak perlu kita umbar-umbar ke orang lain, tidak perlu kita share ke orang lain. Ya. Allah lebih tahu dan Allah detail dalam memberi balasan. Allah detail. Ya. Allah detail ya. Sehingga Allah bisa bedakan satu dengan yang lain. Saya sering sampaikan, kalau mujahidin saja dalam hadis, inna fil jannati mi'ata darajatin a'adaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Sungguhnya Allah siapkan 100 tingkatan di surga untuk para mujahidin. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, salat, berbakti sama orang tua, semuanya di tingkatannya, sedekah ada tingkatannya. Lihat bagaimana Allah mengklasifikasikan para mujahidin sampai 100 derajat. Berarti Allah detail dalam mengklasifikasikan mereka. Ya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Kata Allah, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Di dunia kami berikan yang sana, orang kafir kami berikan, orang miskin kami, orang muslim kami berikan harta, dan mereka bertingkat-tingkat. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana di dunia ini kami beri tingkatan orang-orang dalam masalah ekonomi. Tingkatan di dunia ini ekonomi bertingkat-tingkat. Dari yang sangat kaya raya, terkaya di dunia, terkaya di tanah air, terkaya di kampung, terkaya di kota, terkaya di RT, sampai yang paling miskin, paling miskin. Tingkatan mungkin bisa jadi berapa tingkatan. Kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin. Di akhirat lebih tinggi lagi derajatnya, klasifikasinya lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Kenapa? Karena Allah alim. Allah Maha mengetahui. Lihat ini, fa innallaha syakirun alim. Kata Allah, "Man tatawwa'a khairan", barang saya berbuat kebajikan, kebajikan apapun. Ya ukhti, ya ummi, ya. Anti senyum, anti berbuat baik, anti husnudzan sama orang, anti berbuat baik sama suami, anti berbuat baik sama mertua, anti berbuat baik sama orang tua, sama tetangga. Allah tahu. Sejauh mana kualitas kebaikan anti, Allah tahu. Sebagaimana kualitas keikhlasan anti, Allah tahu. Sebagaimana ketinggian kualitas kesabaran anti, Allah tahu. Dan Allah akan balas sesuai dengan kualitasnya, ya. Karena Allah mengatakan fa innallaha syakirun alim. Allah Maha mengetahui. Kita lupa terkadang kita bermuamalah dengan siapa. Ya. Kita bermuamalah dengan Rabbul Alamin. Yang la yakhfa alaihi syai', tidak satu pun tersembunyi baginya. Yang alimun bidzati sudur, yang mengetahui isi hati manusia. Yang ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, yang tahu lirikan mata. Ya. Ma yalfidhu min qaul, yang tahu segala ucapan yang dikeluarkan. Ya. Yang mengetahui gerak-gerik hati kita. Ya, semuanya. Oleh karenanya seorang ketika melakukan kebajikan, dia ingat bahwasanya dia sedang bermuamalah dengan zat yang syakirun alim, yang Maha membalas kebajikan. Bukan dengan orang yang pelit, ya. Dengan manusia yang asetnya terbatas. Dia sedang bermuamalah dengan Allah yang asetnya tidak terbatas. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dalam ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, ma anzalna minal bayyinat, berupa keterangan-keterangan yang jelas, wal huda, dan ilmu yang mengantarkan kepada petunjuk. Itu al-huda maksudnya petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang dilaknat oleh para pelaknat. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh para pelaknat. Ya. Di sini Allah sedang mencela para pendeta-pendeta Yahudi yang mereka menyembunyikan ilmu tentang kebenaran. Ilmu tersebut dibutuhkan oleh banyak orang. Allah berfirman, innal ladzina yaktumun, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Al-kitman, menyembunyikan, ini bukan sekedar mendiamkan, beda dengan mendiamkan. Dengan menyembunyikan tuh dia menyembunyikan padahal dibutuhkan, itu namanya menyembunyikan, kitman, ya. Adapun akhfa, seorang menyembunyikan tanpa ada kebutuhan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ini masalahnya, ya kita saja ilmu banyak yang kita sembunyikan, tidak kita sampaikan semuanya. Tapi kitman adalah menyembunyikan di saat dibutuhkan. Kitman adalah menyembunyikan di saat dibutuhkan.
Wala taktumus syahada, jangan kau sembunyikan persaksian. Ya, orang lagi butuh persaksian kamu sembunyikan. Jadi menyembunyikan ilmu tatkala dibutuhkan, ini yang dilakukan orang Yahudi, dosa besar. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati. Sungguhnya orang yang menyembunyikan, ulama Yahudi dan juga sebagian ulama Nasara yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa minal bayyinat, berupa penjelasan-penjelasan yang jelas, wal huda, petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan kepada manusia. Bayangkan, Allah di sini menggunakan min ba'di ma bayyanahu linnas, kami telah jelaskan kepada manusia. Ya, kami jelaskan, kemudian kalian sembunyikan. Kami sudah jelaskan dalam Alkitab, kalian tinggal sampaikan. Min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Setelah kami jelaskan dalam Alkitab, dalam Taurat, dalam Injil, kalau orang Islam dalam Al-Qur'an, kami jelaskan. Kalian tinggal nukilkan kepada masyarakat. Apalagi di sini kata sebagian ulama, seperti perkataan Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dia berkata linnas, an-nas di sini menunjukkan jenis-jenis manusia. Kami jelaskan kepada seluruh manusia. Artinya manusia butuh kepada ilmu tersebut, malah kalian sembunyikan. Kalau yang butuh mungkin 1, 2, 3 orang perkaranya ringan. Yang butuh an-nas. Manusia seluruh membutuhkan ilmu tersebut, terus kau sembunyikan. Wahai ulama Yahudi. Kalian dengan jelas mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya. Kalian tahu benar-benar tentang Nabi Muhammad SAW, agama yang beragama Islam, kalian tahu, tapi kalian sembunyikan. Padahal manusia sangat butuh. Lihat, gara-gara kalian sembunyikan, berapa juta manusia yang tersesat, mungkin berapa miliar manusia tersesat. Betapa besar dosa yang kalian lakukan. Kelihatannya sepele, udah nggak usah kabarin, diam aja, sembunyikan. Seandainya ulama Yahudi semua kompak mengabarkan bahwasanya Muhammadlah Nabi yang ditunggu, coba. Kalau kita bicara sebab dan akibat, tentunya orang semua masuk Islam sekarang. Tapi sejak mereka sembunyikan, diteruskan oleh ulama Nasara juga sembunyikan, dan banyak hal-hal yang benar mereka sembunyikan. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran kepada manusia. Apa balasan kepada mereka? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga dilaknat oleh para pelaknat. Maksudnya siapa para pelaknat? Ya, siapa saja yang bisa melaknat. Baik manusia, baik malaikat yang bisa melaknat, ya. Bisa jadi hewan-hewan juga ikut melaknat. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya mereka dilaknat oleh Allah. Perbuatan mereka ini dilaknat. Dilaknat maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan dilaknat. Dan subhanallah, Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman mengatakan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kita bayangkan bagaimana orang alim yang dia menjelaskan kebaikan, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan seorang alim dengan orang ahli ibadah seperti rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Rembulan cuma satu. Bintang-bintang mungkin jutaan bintang-bintang, tapi yang memberikan penerangan di atas muka bumi apa? Rembulan. Nabi menyamakan orang alim seperti rembulan tersebut, yang memberikan penerangan, beri petunjuk, menjelaskan halal dan haram, menjelaskan sunnah dan bid'ah, menjelaskan tauhid dan syirik. Orang-orang alim. Ya, mereka jelaskan, membawa rahmat bagi masyarakat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Kata Nabi SAW, sungguh orang yang alim akan didoakan ampunan untuk mereka. Semua mendoakan ampunan buat mereka, baik di langit maupun di bumi. Malaikat mendoakan orang-orang alim. Penghuni bumi mendoakan orang alim. Hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan di lautan mendoakan orang alim, memohon ampunan buatnya. Kenapa? Karena orang alim menyebarkan perbaikan di atas muka bumi. Mengajarkan bagaimana hak, ya, makhluk tidak boleh dilanggar, sampai hak hewan. Tidak boleh melakukan kerusakan di atas muka bumi, tidak boleh melakukan kerusakan terhadap hewan. Oleh karena para ulama mengatakan, kenapa hewan juga mendoakan kepada orang alim? Karena orang alim menjelaskan tentang yang seharusnya dilakukan di atas muka bumi. Dan itu kemaslahatannya bukan hanya mencakup manusia saja, bahkan mencakup alam semesta, mencakup lautan, daratan, dan mencakup hewan-hewan. Sehingga pantas jika didoakan kebaikan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menyebarkan ilmu. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, ketika sebaliknya orang Yahudi ini, ulama-ulama Yahudi ini, mereka menyembunyikan ilmu. Dan banyak ilmu mereka sembunyikan, di antaranya ilmu tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sembunyikan. Apa balasannya? Bukannya mereka mendapatkan doa dari penghuni langit, penghuni bumi, dari hewan-hewan, dari ikan-ikan di lautan, bahkan mereka dapat doa sebaliknya, doa laknat. Wa yal'anuhumul la'inun.
Mereka dilaknat oleh para pelaknat. Karena dengan mereka menyembunyikan kebenaran ini, maka lihat berapa banyak miliaran manusia tersesat. Gara-gara perbuatan mereka ini. Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasara. Jadi al-jaza' menyisil amal, balasan dengan perbuatan, harusnya mereka didoakan kebajikan kalau mereka menyebarkan ilmu. Sebaliknya mereka menyembunyikan ilmu di saat orang membutuhkannya, sampai akhirnya mereka terlaknat. Ya. Ayat ini meskipun berkaitan dengan sebab nuzulnya berkaitan dengan pendeta-pendeta ulama-ulama Yahudi Nasara, tetapi ayat ini umum. Karena al-ibrah la bi khususi lafzi walakin bi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah jadi patokan dalam kaidah tafsir adalah dengan keumuman lafal, bukan karena khususnya sebab. Bukan karena khususnya sebab. Lafal ini mencakup orang yang menyembunyikan ilmu padahal orang butuh, maka dia berdosa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an syai'in fakatamahu," atau "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia menyembunyikannya, orang butuh, dia menyembunyikannya, kecuali kalau ada uzur dan yang lainnya. Ini ada, dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang mulutnya dengan kekangan dari api neraka pada hari kiamat kelak. Mulutnya tidak mau ngomong. Tidak mau ngomong. Ya akhi, betapa banyak orang-orang yang diberi ilmu, mereka tidak berani menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena fitnah pengikut, karena fitnah harta, tidak ingin dicela, ingin disanjung-sanjung, ya. Ingin tetap mendapatkan jabatan. Mereka tidak berbicara sama sekali. Sampai saya lihat di televisi ditanya tentang hukum K-pop, tidak berani jawab. Ya ini kerusakan. Anda orang yang dipandang oleh masyarakat, Anda tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau haram, bilang haram. Fitnah sudah tersebar, merusak anak-anak muda. Kemudian ditanya tentang K-pop, seakan-akan mengokekan. Waliyadzubillah, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Percuma disansunya orang, tapi kemudian uljima bidijamin min nar, mulut dikekang pada hari kiamat kelak dengan neraka. Oleh karena meskipun ayat ini berkaitan dengan pendeta-pendeta Yahudi, tetapi berkaitan juga dengan siapa saja yang diberi ilmu dan ilmu itu dibutuhkan oleh masyarakat, dia menjadi sorotan, perkataan dia didengar, ya. Kemudian dia tidak mengatakannya, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikiannya orang-orang yang memegang yang menjadi lembaga-lembaga fatwa, waspada. Lembaga-lembaga fatwa, kalau ditanya kemudian dia masih tidak tegas, lari kanan lari kiri, hanya sekedar keduniaan, maka waspada, ya, waspada. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan qulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran meskipun itu pahit, ya, meskipun itu pahit. Tentunya seorang melihat hikmah, maslahat dan mudarat, tapi bukan alasan kemudian dia menyembunyikan ilmu hanya karena keduniaan. Allahul musta'an. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya ketika menyampaikan ayat ini, dia mengatakan ini ayat merupakan bantahan kepada ahlu ta'wil dan juga ahlu tafwid. Ahlu ta'wil itu orang yang mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ratusan ayat mereka takwil sifat-sifat Allah dan yang merupakan sifat-sifat ikhtiyariyah. Ini kita bahas dalam masalah tauhid asma sifat, mereka takwil. Mereka bilang bukan begini maksudnya, bukan. Ini zahirnya adalah kekufuran, zahirnya adalah kesyirikan. Jadi mereka bilang zahir Al-Qur'an adalah syirik. Ya, sama juga ahlu tafwid. Ahli tafwid yang mengatakan kami enggak tahu maknanya. Jangan bilang Allah punya wajah, jangan Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Allah. Allah enggak punya wajah. Ya. Fa ghadiballah, Allah murka, kata Allah tidak murka. Rahmatullah alaikum ahlal bait, Allah merahmati. Oh, tidak ada, Allah tidak punya rahmat. Tidak boleh kita bilang Allah punya rahmat. Ya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka. Oh, Allah tidak mencintai dan Allah tidak boleh dicintai. Ayat mereka takwil semuanya. Wa huwal ghafurul wadud, ya. Dan Allah Maha mencintai, katanya Allah tidak mencintai. Allah tidak mencintai, Allah tidak bisa dicintai. Ya. Mereka takwil semuanya. Ya. Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Pada hari kiamat kelak langit dalam genggaman Allah. Kemudian bumi dalam genggaman Allah, langit dilipat tangan kanan Allah. Kata mereka Allah tidak punya tangan. Ya.
Allah tidak punya tangan. Allah mengatakan, ya iblis, kepada iblis, ma mana akan tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada yang Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata mereka, Allah tidak punya tangan. Demikian mereka lakukan. Allah mengatakan, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Allah yang di atas langit? Kata mereka, Allah tidak di langit. Ajib. Sini ayat mau dikemanin semua, ini ditakwil semua. Allah mengatakan, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, dalam ayat ini. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, kami jelaskan. Ternyata penjelasan Allah semua teka-teki. Kata mereka, ayat-ayat ini semua zahirnya syirik. Nah, kita harus mentakwil. Yang takwil tidak semua orang bisa, harus orang cerdas. Jadi berarti Al-Quran teka-teki dong. Apa maksudnya Allah di atas? Oh, ditakwil. Bukan di atas, maksudnya begini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada 7 ayat. Oh, maksudnya bukan istiwa, maksudnya istawa. Kita harus mentakwil. Ini semua teka-teki dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah wahai Musa apa yang aku sampaikan. Kata mereka, Musa tidak mendengar suara Allah. Allah suaranya tidak ada, tidak didengar. Terus gimana? Ini takwil semua gimana? Nanti kalau kita bilang harus zahir ya mujassim, musyabbih. Sebagian mereka kafir, subhanallah, kita dikafirkan. Yang bilang Allah di atas kafir. Subhanallah, sampai ada yang bikin nyanyian-nyanyian segala. Ya sudahlah, Allah mengatakan min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Ya, tapi begitulah para ahlu takwil, sampai dengan tegas mereka mengatakan Al-Quran isinya zahirnya syirik. Zahirnya syirik, hadis-hadis Nabi tentang sifat zahirnya syirik. Sampai mereka menamakan kitab tauhid karya Ibnu Khuzaimah yang disifati oleh Nawawi dengan Imamul A'immah, katanya kitab syirik, bukan kitab tauhid, kitab syirik. Kenapa? Karena dia menyebut hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Dibilang kitab syirik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ya'lanhumullah ya'lanhumul la'inun, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu dan melakukan perbaikan, wa bayyanu dan menjelaskan, fa ulaika atubu alaihim dan mereka adalah orang yang aku terima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim dan aku adalah at-tawwab, Maha penerima taubat. Dan Maha Penyayang, Rahim. Di sini Allah jelaskan benar ancaman yang berat kepada para ulama Yahudi yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang jelas tentang kebenaran Islam, ya. Dan mereka sudah sembunyikan sehingga kerusakan tersebar gara-gara mereka menyembunyikan ilmu. Apakah mereka pasti masuk neraka? Tidak dimaafkan? Jawabannya, mereka tidak dimaafkan kecuali yang bertobat. Illal ladzina tabu, kecuali yang bertobat. Taubat saja tidak cukup karena kemudaratan yang mereka lakukan tersebar. Harus ditambah. Wa aslahu. Dan mereka melakukan perbaikan. Wa bayyanu dan mereka menjelaskan. Asalnya taubat tidak perlu kita iklan-iklan. Tidak perlu. Kalau kita bertobat dari suatu dosa sudah selesai. Tidak perlu kita umumkan. Bahkan kita sembunyikan. Asalnya demikian. Seorang melakukan maksiat di malam hari. Siangnya enggak usah cerita. Ya sudah dia bertobat. Sudah Allah diam aja. Seorang pernah begini sudah. Tapi ketika dosanya tersebut memberi kemudaratan kepada banyak orang. Contoh dia pernah menyebarkan pemikiran kesesatan. Ya dia harus jelaskan. Kenapa? Karena kerusakan dia terkait dengan banyak orang. Illal ladzina tabu, kecuali yang bertobat, tapi cukup belum. Wa aslahu, memperbaiki, wa bayyanu dan menjelaskan. Agar kesesatan yang sudah tersebar dia terlanjur disebarkan bisa dia perbaiki kembali. Ini berkaitan dengan dosa-dosa yang bisa menimbulkan dosa-dosa yang lain. Adapun kalau dosa tidak berkaitan dengan orang lain sendiri ya cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berupa pemikiran yang menyimpang ya. Oleh karenanya disebutkan bagaimana contohnya nyata dalam ini, contohnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang dia belajar akidah Mu'tazilah sampai 40 tahun, bahkan dia menjadi imam dalam akidah Mu'tazilah. Bahkan dia menulis buku, kata dia tidak ada buku yang menulis seperti itu. Artinya dia benar-benar paham tentang Mu'tazilah. Kemudian dia dapat hidayah, maka ketika dia bertobat setelah 40 tahun jadi tokoh Mu'tazilah, maka dia pergi ke jami' di suatu masjid agung lah gampangannya. Maka kemudian dia mengumumkan bahwasanya dia sudah bertobat. Dia mengumumkan bahwa saya dulu begini-begini salah. Ini contoh dia memperbaiki apa kesesatan yang sudah dia sebarkan. Dan ini berat memang, butuh orang keikhlasan. Sudah terlanjur, banyak orang sudah terlanjur enggak berani cabut lagi. Tidak berani cabut perkataannya, malulah, takut jatuh pamornya lah,
Banyak hal setan membuat dia bertahan di atas kesesatannya. Dia bertobat dari Allah belum cukup. Dia harus perbaiki. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, memperbaiki dan menjelaskan. Faulaika atubu alim, itulah orang yang aku terima tobat mereka. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah maha penerima tobat dan aku maha penyayang. Ya. Allah maha penerima tobat. Betapa banyak manusia bertobat kepada Allah dan betapa banyak Allah terima tobat mereka. Hukum asal Allah terima tobat, hukum asal. Karena kita bilang hukum asal Allah menerima tobat karena Allah mensifati dirinya yang At-Tawwab, yang maha penerima tobat. Apalagi Allah gandengkan dengan Ar-Rahim, yang maha pengasih. Jika digandengkan maha penerima tobat, maha memaafkan, digandengkan dengan maha penyayang, lengkap. Berarti hukum asal kalau orang bertobat, Allah terima tobatnya. Maka jangan seorang ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar pun dosa yang dilakukan, betapa banyak dosa yang dia ulang-ulang, bertobat kepada Allah sebelum maut menjemput. Karena Tuhan kita At-Tawwab, maha menerima taubat. Kalau Anda belum bisa bertobat, berdoa kepada Allah agar diilhamkan taubat. Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan tub alayya, artinya ya Allah ilhamkanlah aku untuk bertobat. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Saya ulangi, asalnya taubat tidak perlu menjelaskan. Yang taubat itu syaratnya apa sih? Yang penting dia meninggalkan al-iqla' anidzam, kemudian dia nadam, dia menyesal, kemudian al-azm ala adami al-audah, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau sudah bertobat. Tapi kalau dosanya tadi berkaitan dengan pemikiran yang dia sebarkan, buku yang dia tulis, bid'ah yang dia ajarkan, maka dia harus jelaskan agar orang tidak terpedaya dengan apa yang dia kerjakan dahulu, ya. Ayat ini juga menjelaskan tentang agungnya ilmu. Ilmu itu agung. Siapa yang menunaikannya menjadi sangat mulia. Siapa yang tidak menunaikan, menyembunyikannya, membuat dia terhina. Siapa yang menunaikannya maka menjadi sangat mulia. Siapa yang menyembunyikannya saat orang membutuhkannya, maka dia menjadi orang yang terhina. Selanjutnya Allah berfirman, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguhnya orang kafir dan meninggal dalam kondisi kafir. Kalau tadi berkaitan dengan para ulama Yahudi yang menyembunyikan ilmu, sekarang orang-orang yang sombong tidak mau mengikuti kebenaran. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru wa matu. Sungguhnya orang kafir yang sombong tidak kafir kepada Allah. Wa matu, dan mereka terus kafir sampai mereka meninggal wa hum kuffar, dalam kondisi kafir. Waliyadzubillah. Ini mafhumnya menunjukkan kalau mereka kafir, kemudian mereka bertobat, selesai urusan. Tapi tidak, innal ladzina kafaru, mereka kafir, terus kafir, wa matu, sampai meninggal, wa hum kuffar, dalam kondisi kafir. Ngayal dalam kekafirannya, bangga dengan kekafirannya, sombong dengan kekafirannya, menghina ahli tauhid, sombong dengan kesyirikannya. Ulaika alaihim la'natullah, bagi mereka laknat Allah. Wal malaika, dan malaikat juga melaknat mereka, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal dalam laknat tersebut. Ada yang mengatakan khalidina fiha hanya kembali kepada neraka, kekal dalam neraka. Tapi kalau kita lihat Allah tidak sebutkan neraka pada konteks sebelumnya, sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan khalidina fiha itu kekal dalam laknat tersebut. Dan ini melazimkan kalau mereka kekal dalam laknat itu kan at-tard an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari, diusir rahmat Allah. Kalau mereka kekal dalam laknat tersebut berarti menjelaskan mereka kekal dalam neraka. Karena orang yang kekal dalam laknat berarti kekal dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak dikurangi azab bagi mereka. Kata para ulama, tidak dikurangi kualitas azabnya dan tidak dikurangi kuantitas azabnya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Hidup di dunia mereka spekulasinya sangat tinggi. Spekulasinya sangat tinggi. Ya, berani melakukan kesyirikan. Berani kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang ateis, spekulasi sangat tinggi. Ya. Dia mau coba-coba tidak beriman. Dia tidak tahu kalau dia salah spekulasi ternyata ada hari akhirat, wal iyadzubillah, ya. Wal iyadzubillah. Dan kehidupan mereka susah, orang-orang yang ateis. Banyak di antara mereka bunuh diri. Ya, tidak ada pegangan. Lemah manusia, tidak punya pegangan. Bimbang, ya. Bunuh diri di antara mereka, ya. Banyak. Kacau. Apa saja halal. Mereka tidak menemukan kepegangan, hidup tidak pakai aturan, gimana mau bahagia? Enggak bisa bahagia. Dia pikir kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Banyak orang ateis, sebabnya apa? Sebabnya karena tidak ingin hawa nafsunya dikekang. Nah, kalau ikut Islam, ini enggak boleh, itu enggak boleh, itu enggak boleh. Wah, repot. Terkekang. Dia ingin lepas.
bebas, cara ya sudah, tidak usah percaya ada Tuhan. Terus apakah dia merasa bahagia? Enggak. Kacau dia. Tidak ikut aturan. Dia melepaskan hawa nafsunya, jadilah budak hawa nafsu dan dia tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah bahagia. Kemudian di neraka kekal selamanya. Ya, spekulasi yang sangat tinggi dari orang ateis ya. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan dikurangi azab bagi mereka, baik kualitas maupun kuantitas. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan ditunda. Yunzarun di sini ada dua makna, dia mengatakan tidak akan ditunda, langsung diazab. Ditunda masih enak ya. Ditunda saja orang ketakutan, ditunda akan diazab ketakutan. Ini tidak pakai tunda, langsung. Begitu masuk neraka langsung diazab, tidak pakai ditunda. Ada yang mengatakan walahum yunzarun, dan mereka tidak dilihat dengan pandangan rahmat, tapi yang lebih tepat bahwasanya mereka tidak ditunda azabnya, disegerakan azabnya, kemudian la yukhaffaf, tidak dikurangi baik kualitas maupun kuantitas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Tuhan kalian Tuhan yang esa. Esa dalam segala hal tentunya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma sifatnya. Dia esa dalam rububiyah. Ya, dia yang mengatur sendiri, dia tunggal, dia yang mencipta sendiri, dia yang mengatur sendiri, ya, menghidupkan, matikan sendiri, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esa dalam asma sifat, bahwasanya memiliki nama-nama yang terindah, sifat-sifat yang termulia, tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga Maha Esa dalam peribadatan, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ilahun wahid, dialah sesembahan yang esa. La ilaha illa huwa, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Huwar Rahmanur Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun yang benar Ar-Rahman adalah berkaitan dengan sifat Allah yang rahmatnya sangat tinggi, tidak ada yang menyamainya, di puncak rahmat, kasih sayang luar biasa. Dan Ar-Rahim berkaitan dengan isalur rahmah, yaitu bagaimana menyampaikan rahmat kepada makhluk. Ini nama yang mirip, sama-sama kembali pada kata rahmat, tapi Ar-Rahman berkaitan dengan rahmatnya Allah pada zatnya, dan Ar-Rahim bagaimana tentang Allah menyampaikan rahmatnya kepada makhluknya. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini pendapat yang lebih kuat, ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pendapat ulama yang lain mengatakan Ar-Rahman maksudnya umum, kepada rahmat kepada siapa saja, Ar-Rahim rahmat kepada kaum mukminin. Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus kepada kaum. Namun yang benar wallahu alam bisawab, Ar-Rahman berkaitan dengan sifat rahmat pada zat Allah. Ar-Rahim keterkaitan rahmat tersebut kepada makhluk. Baik, kita lanjutkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Setelah Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa, maka Allah sebutkan dalilnya. Dalil tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, sungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan juga bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalallahu minas sama'i min ma'in", dan hujan yang Allah turunkan dari langit. Fahya bil arda ba'da mautiha, dengan hujan tersebut Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan bagaimana hewan-hewan yang Allah tebarkan di atas muka bumi. Wa tasrifir riyah, bagaimana Allah mengatur angin. Was sahabil musakhkhari baina samai wal ard, dan awan yang Allah atur, yang gantung antara langit dan bumi, Allah atur awan tersebut. La ayatil liqaumi yaqilun, sungguh ada tanda-tanda kebesaran bagi orang kaum yang memikirkan. Tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil rububiyah, tentang adanya Tuhan, yang seorang merenungkan hal ini agar dia tahu bahwasanya ada Tuhan yang mengatur semuanya dan dia akan dikembalikan. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian merasa kalian diciptakan begitu saja main-main? Tuhan ciptakan main-main saja? Tidak ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku. Ya. Fata'ala Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di awal ayat ini, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Lihat bagaimana langit yang luar biasa, yang tanpa tiang, kemudian luasnya luar biasa, bertingkat-tingkat sampai 7 lapis. Sudah kita bahas dalam
pengajian khusus dengan judulnya Rahasia Langit. Kemudian wal ardi, bumi dengan luar biasa. Al-manajil ardu kifata, ahya'u amwata, akan menjadikan bumi ya bisa mengayomi manusia, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Yang meninggal bisa dikubur, yang hidup di atas diayomi oleh bumi tersebut, luar biasa. Ya. Kemudian apa? Alam naj'alil arda mihada, bukankah menjadikan bumi disiapkan ya, terhampar, mudah untuk kita bercocok tanam, untuk tinggal, melihat keindahannya ya. Dan banyak hal kemaslahatan manusia Allah modif sebagaimana rupa bumi tersebut disiapkan untuk manusia ya, dengan berbagai macam kesediaannya, ada oksigennya, ada unsur hara dalam tanah tersebut sehingga mudah untuk ditanam. Kemudian ada dalamnya juga ada logam-logam mulia, macam-macam ya. Ada minyak buminya, subhanallah ya. Allah ciptakan semua ini bukan kebetulan, tapi memang sudah diatur sehingga bisa bikin ini, bikin anu, bikin ini, bikin anu. Bukan kebetulan ini bisa jadi ini. Enggak, ini semua sudah diatur oleh Allah. Buminya sudah diatur. Waqtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam. Bagaimana siang berubah menjadi malam, malam jadi siang. Dalam aliran waktu, berbagai macam kejadian. Ada yang hidup, ada yang meninggal. Ada yang tadinya rendah jadi mulia, ada yang mulia jadi rendahkan. Ya, ada yang tadinya dipuji terhina, ada yang dihina kemudian dipuji. Berbagai macam kejadian. Ada yang taat, ada yang maksiat dalam guliran siang dan malam tersebut. Ya. Allah sudah atur. Itu berulang-ulang setiap malam, setiap hari. Wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kemudian bahtera. Bagaimana Allah mendudukan bahtera bisa di atas Allah, manusia punya ilmu bikin bahtera bisa berlabuh di atas air. Padahal air itu kalau taruh barang tenggelam, tapi tiba-tiba bisa menjadi buat kapal. Kapal tersebut luar biasa. Bisa membawa barang yang begitu banyak bermanfaat bagi manusia. Ya. Belum lagi nanti kapal terbang dan macam-macam, luar biasa. Ya. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, dan hujan yang Allah turunkan dari langit. Ya, bagaimana hujan tersebut tidak asin. Bagaimana hujan tersebut jatuh dalam rintik-rintik, bukan bongkahan-bongkahan. Ya, bayangkan kalau hujan terkumpul di atas kemudian jatuh dalam bentuk danau, wah, ngeri, kita hancur ya dalam rintik-rintik tersebut. Hujan tersebut ya. Allah atur. Fa ahya bil arda ba'da mautiha, dengan hujan tersebut bumi yang tadinya tandus yang mati tiba-tiba tumbuh kembali. Wa batha fiha min kulli dabba, perhatikan betapa banyak hewan yang Allah tebarkan di muka bumi. Hewan berbagai mungkin berapa juta spesies, banyak sekali. Hewan darat, hewan laut, banyak sekali. Belum hewan yang terbang di udara. Ya, kalau kita masukkan virus lagi dengan berbagai macam, banyak sekali Allah ciptakan. Ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, ini ada penciptanya. Ya. Min kulli dabbah. Bagaimana hewan tersebut bisa menjalankan aktivitasnya? Bagaimana semut yang kecil dia bisa mengurus dirinya? Ya. Alladzi qaddara fahada, walladzi qaddara fahada, yang mentakdirkan, yang memberi petunjuk. Ya, dia bagaimana bisa ngatur, bisa makan, dia bisa berjalan, bisa berkembang biak, bisa kawin di antara mereka, luar biasa. Hewan-hewan. Ya. Bagaimana ada hewan yang tunduk, onta yang begitu besar tunduk kepada manusia bisa ditunggangi. Bagaimana kuda yang gagah bisa ditunggangi menurut kepada manusia. Luar biasa ya. Wa tasrifir riyah, dan angin yang Allah atur. Tasrif maksudnya Allah rubah-rubah angin. Ada angin timur, ada angin barat, ada angin kencang, ada angin lambat, ada angin sejuk, ada angin panas ya. Ada angin yang memporak-porandakan, ada angin yang Allah jadikan adab seperti kepada kaum Ad, ada angin yang porak-porandakan seperti angin yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dalam perang Khandaq ya. Dan ada angin bawa rahmat, ada angin mengkawinkan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain, dan macam-macam ya. Ada angin yang menggiring awan, ada angin yang menyusun awan. Digiringlah awan tersebut suatu tempat, turunlah hujan. Ini semua model gerakan angin, siapa yang bisa ngatur? Tidak bisa ngatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang gantung antara langit dan bumi ya. Tidak jatuh dan juga tidak naik ya. Pada jarak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian turun hujan, bisa menaungi, bisa turun hujan. La ayatil liqaumi yaqilun. Ini semua adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Harusnya seorang sadar bahwa ini semua adalah penciptanya, ada yang mengaturnya, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Harusnya orang-orang ateis terbuka akalnya, terbuka matanya. Ini sunatullah kata mereka, ini aturan alam, hukum alam. Nah, hukum alam yang bikin siapa hukumnya? Terjadi hukum sendiri. Dia yang bikin ada aturan alam, yang bikin Tuhan yang penciptakan alam tersebut. Allah alam bisawab, demikian saja yang saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah membuat kita bisa sabar dalam ketakwaan di tengah ujian pandemi ini.
Dan semoga Allah segera mengangkat ujian ini, dan semoga Allah membalikan kita semua kepada hidayah yang lebih baik dan lebih baik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.